Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Hari ini ada yang Ibu mau nginfoin hari ini Rui nggak masuk. Tadi Ibu orang tuanya udah konfirmasi ke Ibu sendiri. Jadi barangkali ada yang nyariin gitu ya. Iis nyariin, Bu. Iya, soalnya besti banget sama Iis. Oh, iya Is sabar dulu ya, sendiri dulu hari ini. Baik, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman kondisi geografis seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan pantai. Setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang berbeda sehingga masyarakat mengembangkan aktivitas ekonominya yang beragam. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan faktor penyebab keberagaman aktivitas ekonomi, terus berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dan keterkaitan keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran antara head together, yang dimana nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, terus dari setiap anggota akan dapat nomor yang berbeda-beda. Setelah itu kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang dari LKPD, dan setelah itu kalian setelah berdiskusi akan dipanggil salah satu dari satu nomor, entah dari kelompok yang satunya atau yang satunya lagi, itu menjelaskan kalian diskusikan tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonominya itu di sini ada cuaca, iklim bagi kehidupan, terus bentuk muka bumi di Indonesia, terus aktivitas ekonomi. Nah, perbedaan lingkungan ini menyebabkan perbedaan jenis pekerjaan dan hasil produksi. Selanjutnya ada pemanfaatan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi, mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang dan memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan yang bijak. Terus ada perdagangan antar pulau. Sekarang Ibu bagi dua kelompok. Bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang biru-biru, yang merah-merah. Yang biru sebelah sini, yang merah sebelah sini. Jadi bros aja ya, nggak usah taruh di kepala. Dia bego. Nggak boleh kasar ya. Yang merah. Tahtanya. Tahta tertinggi. Yang merah boy. Ini nggak ada lagi yang merah? Ada. Apa nih? Nomor 4. Aku nomor 4. Aku nomor berapa? Dua. Nomor 3 ya, Pak. Silakan kalian berdiskusi dari pertanyaan yang udah ada di LKPD itu. Oh. 3 siapa? Ini kamu apa, biru? Kamu nelayan. Aku nelayan ya? Iya. Nomor 3. Apa tuh? Kenalan. Aku. Yomi.
Bu namanya. Ada yang susah? Oh, ada dia. Parah. Dilupain. Itu Bu. Gimana? Kawin. Kawin. Ini disebutkan Bu. Pasar Iya. apung ini barang apa? Apa aja yang ada di situ? Sayuran. Sayuran. Pasar apung. Yang Pasar bikin apung. unik kan? Iya. Itu jeruk. Ciyu. Sayuran. Udah sayuran doang. Ciyu, sayuran. Dalam jamet. Jamet, daun pisang. Orangnya dijual. Orangnya jual Nabila. Perahunya dijual. Sayur mayur itu daun pisang, terus ada pisang. Daun pisang. Apa Ada ini? depan. Iya, jeruk. Udah, ciyu. Orang Satu lagi mengapa masyarakat tersebut memilih jalan air karena tempat tinggalnya. Mengapa masyarakat tersebut Gimana sih? Kenapa? mayoritas pengajar dari di tempat daripada karena tempat tinggal mereka Sama aja. apa sih? Kemarin kan itu apa? dikarenakan ini layanan karena kondisi Timpa apa sih? Tempat tinggal timpa. jauh kondisi tempat tinggalnya berada di daerah Ini nih kalau anak SD-nya kecil. Di awal sih tetap aja. Bu, tidur Bu. Bu, tidur. Bu, marahin Bu. Nggak lama kok materinya. Tulisnya di depan doang, kita di belakang nggak dikasih tuh. Maaf ya Bu, ini nanti nggak nyala. Tiana nulis. Gak mau, kamu yang ngomong. Kan aku banyak doang. Nggak Ibu, Ibu. Langsung suka sama gue apa? ada kasur Jangan sampai mati. ini sungai Udah belum? sudah Nelayan udah? Udah. Oke. Yang biru kelompok nelayan, yang merahnya masih petani. sama aja Bu. Enggak, beda. Kan ada yang bawa ikan sama kawit bawa padi. Padi itu bukan kawin. Oke, selanjutnya Ibu akan sebut satu nomor untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu panggil nomor berapa ya? Nomor 2. Yang nomor 2 dari kelompok petani sama ini. Oke. Apa ini? Membaca ini nih. Baca ini ya. Hasil diskusi Hasil diskusinya. Dipinggir. Kelompok nelayan, nelayan, saya nomor 2. Terus peristiwa ini adalah jual beli yang terjadi di kerumunan perahu. Terus dalam transaksi tersebut apa saja sih yang dijual, yaitu sayuran, jeruk, daun pisang dan apa ini pisang. Selanjutnya yaitu produsen sendiri yaitu dari petani, distributornya penjual, pembelinya pembeli, dan analisis dari kita yaitu mengapa masyarakat tersebut memilih bertransaksi di atas air, karena tempat tinggal mereka sebagian besar di perairan, karena perairan itu lebih luas dari darat. Oke, selanjutnya dari kelompok petani. Ya baik, saya mewakili kelompok merah.
Kelompok merah. Ya, baik. Ini ada sebutkan jenis barang apa saja yang diperjualbelikan dalam satu peristiwa di gambar ini ya. Nih lihat baik-baik. Pasar apung. Ini pasar apungnya namanya. Tuh, di sini ada yang jualan sayuran, daun pisang, jeruk. Dia udah daging. Ya, pokoknya ini ada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Terus setelah itu ada dalam satu transaksi tersebut siapa yang berperan sebagai produsen, yaitu petani, distributornya itu penjual, konsumennya itu pembeli gitu atau warga sekitar. Analisis lingkungan, mengapa masyarakat tersebut memilih bertransaksi di atas air atau pasar apung daripada membuat pasar di daratan? Apa hubungannya dengan kondisi alam mereka? Karena tempat tinggal mereka itu di perairan, dekat perairan gitu. Jadi dikatakan unik karena konsep dagangnya itu yang mengapung gitu di perairan, bukan perahu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga memicu saling ketergantungan antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menuntut adanya adaptasi inovasi serta kolaborasi yang kuat dalam mengelola sumber daya alam agar tetap produktif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan bangsa. Selanjutnya ada yang ingin punya kesimpulan sendiri gitu barangkali dari materi yang sudah kali ini pertemuan kita kali ini. Saya Bu. Ya, silakan Maudi. Ya, jadi aktivitas ekonomi di Indonesia itu beragam gitu karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang berbeda di setiap daerahnya. Jadi kalau yang ini yang dekat laut gitu, itu biasanya nelayan gitu atau enggak petani garam. Nah, kalau yang di daratan tinggi itu biasanya pertanian. Intinya begitulah. Selanjutnya barangkali ada yang mau merefleksikan setelah mempelajari materi ini. Ayo Bu. Oke, Pak. Jadi setelah pembelajaran ini saya jadi paham dari setiap daerah itu punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Dari situ saya belajar untuk lebih menghargai pekerjaan orang lain dan menjaga lingkungan biar sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri terjaga, tidak terhabis. Ya. Oke, terima kasih. Sampai sini pembelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Cukup Ibu. Oke, cukup. Untuk tugas minggu depan bukan tugas ini, cuma kalian diminta untuk mempelajari materi apa? Lupa Ibu. Bentar. Pelajari apa, Bu? Mempelajari mobilitas sosial di halaman 34. Itu tuh paling kalau nggak salah 34 sampai 37. 34 sampai 37. Karena itu yang akan dipelajari Ya, Bu. di pertemuan berikutnya. Tentunya dengan model pembelajaran yang berbeda juga. Baik, hari ini cukup pembelajarannya sampai sini. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dimanapun kita berada. Amin ya Allah. Ibu tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.